Global Currency Research P Network diusulkan oleh Dewan Senat United States of America, artinya pemerintah negara-negara di dunia turut campur. Mengerikan, Dewan Senat Amerika mengusulkan GCP $1 juta. Melalui tayangan ini, apakah ada lagi yang bisa mengelak bahwa koin Pi akan bernilai di bawah GCP $314.159? Anda paham? Anda cerdas, sukses, luar biasa, dan salam Pi Network. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV, sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan afiat, diberikan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas sehari-harinya. Berikut ini admin suguhkan tayangan spesial rapat Dewan Senat United States of America, di mana informasi ini admin teruskan dari sebuah kiriman melalui WA grup diskusi yang admin ada di dalamnya. Tayangan ini hanya untuk kalangan sendiri bagi para pionir di seluruh penjuru dunia. Selamat menyaksikan. Is a state-by-state framework requiring more than 50 state and territorial licenses, as well as federal registration. Now recognized for 5 minutes. Thank you, Chairman McHenry. I'm proud to have this nonpartisan bill, the Blockchain Regulatory Certainty Act, put in this markup today. I've been working on this legislation for the past 4 Congresses, and I'd like to thank my friend Darren Soto from Florida for co-leading this effort with us. The bill is simple. It codifies long-standing guidance from the Financial Crimes Enforcement Network within Treasury, FinCEN, on how the money transmission framework applies to the decentralized blockchain space. The money transmission licensing framework in the United States is a state-by-state framework requiring more than 50 state and territorial licenses, as well as federal registration with FinCEN. Of course, money transmission licensing laws are designed to protect consumers from the risk of loss of assets, a risk presented when transmitters, money transmitters, and other intermediaries actually take control of consumer funds. However, with state regulations varying on what type of blockchain-related entities qualify as money transmitters, major discrepancies in the state-by-state framework create uncertainty for providers who never have custody of customer funds and, in fact, even provide extra layers of protection for the very consumers that money transmitter laws are designed to protect. To provide a solution, the Blockchain Regulatory Certainty Act codifies existing FinCEN guidance to affirm that non-custodial blockchain developers and service providers, like miners, validators, and wallet providers that never custody consumer funds, do not have to register as a money transmitter. This guidance was published in 2013 under the Obama administration. It was republished in 2019 under the Trump administration, and it remains the guidance FinCEN follows today under the Biden administration. Codifying this guidance from FinCEN cements in statute a well-agreed-upon interpretation of how money transmitter laws are applied to the decentralized blockchain ecosystem, which will allow the next iteration of the Internet to be designed by Americans with American values.
The markup today and the markup tomorrow in this committee are focused on providing regulatory certainty for the digital asset ecosystem as a new emerging innovation that has the potential to redesign the digital economy and provide the economic boom the United States needs to climb out of our $32 trillion national debt. Petunjuk tidak sekonkret undang-undang. Undang-undang memberikan kepastian, sedangkan petunjuk bisa berubah berdasarkan keinginan politik pemerintahan baru. Untungnya, hal itu tidak terjadi pada bimbingan ini. Namun, kita perlu memberikan kepastian industri ini dalam bentuk undang-undang. Jika kita ingin memiliki kesempatan dalam mengembangkan generasi berikutnya dari internet dan ekonomi digital. Sehingga mencerminkan nilai-nilai kita, lagi-lagi nilai-nilai Amerika. Terima kasih Ketua McHenry atas markup hari ini. Terima kasih lagi kepada teman saya, Darren Soto atas kolaborasi non-partisannya yang berkelanjutan dengan kami dalam RUU ini dan endeng-endeng aset digital lainnya. Saya juga ingin mengunggulkan Hargai anggota peringkat Waters dan stafnya atas dialog terbuka mereka dengan kantor kami tentang RUU ini sebelum markup hari ini. Saya mengerti bahwa waktu yang terbatas belum memungkinkan Demokrat Komite untuk mengumpulkan umpan balik dari Departemen Keuangan. Tapi saya menghargai perhatian tim Anda pada tagihan ini dan saya ingin peran kepemimpinan Murfur di antara dia dan Mr. Murfur. Namun saya mengumpulkan umpan, Kembali, menawarkan kebutuhan alternatif. terima kasih atas kepemimpinan Anda dalam RUU ini, RUU bipartisan antara Anda dan Mr. Soto. Ketika RUU infrastruktur disetujui Kongres sebelumnya. Saya rasa kita semua mendengar dari para peserta tentang bahasa yang terlalu luas dan implikasinya. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi teknologi blockchain secara umum. Tapi mari kita kembali ke masa lalu. Dari saat itu, kolega saya datang ke Kongres. Dia adalah pendukung setia untuk regulasi jalan pintas cerdas untuk aset digital. Dia di bidang ini, Om. Dan saya bahkan sebelum untuk bijak dan jalan digital. Dia telah menjadi pemimpin di bidang ini. Kami adalah hasil dari kerja bertahan-tahan yang telah dia lakukan dalam sebuah undang-undang. Itu adalah hasil dari kerja kerasnya. Orang lain juga telah bergabung di sepanjang jalan. Pak David, Mr. Hill, Nyonya Waters. Tapi saya tahu di bidang ini adalah Tom Emmer dan saya ingin berterima kasih atas kepemimpinan Anda. Bukan hanya pada RUU struktur pasar dan RUU penting ini, namun secara umum untuk aset digital. Terima kasih telah membagi waktu dan Om. Terima kasih, saya serahkan kembali. Jadi saya kembalikan. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek P-Network ini. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah tergembosi oleh semua pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya akan merugikan nasib para pionir ke depan. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Tentunya kita tetap berada di jalur, tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.